Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada pagi hari ini akan bertolabul ilmi bersama yang saya hormati Al-Ustadz Nasuha SAG MESY dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon, dan sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Pada pagi hari pendengar, dalam rangkaian Religi Pagi Anda akan menyimak tema pembagian waris aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231 8493259 ataupun di 0231486374, ataupun Anda juga bisa berkirim WA di 081324951935, dan juga Anda bisa bertanya melalui channel WhatsApp kami ataupun channel RRI Cirebon pada bagian ini, YouTube kami yaitu RRI Cirebon, hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan segera bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MESY dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon yang akan menghadirkan tema pembagian waris aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak bertemu nih Pak Ustadz ya. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz ya. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, ini terkait dengan tema kita berkesempatan pagi hari ini, komplit ya Pak Ustadz ya. Aman pembagian waris aman syar'i, syariat Islam ya Pak Ustadz ya. Juga regulasi, aturan-aturan, dan juga aman NKRI. Wah, ini tentu juga keamanan negara ini bersumber daripada keluarga begitu ya Pak. Maksudnya begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan persilakan Pak Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, perkesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Religi Pagi siaran RRI Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga mudah-mudahan kita mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, edisi hari Rabu tanggal 28 September 2022, saya akan mengangkat tema tentang
pembagian waris aman secara syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa setiap apapun, baik di dunia ini termasuk di akhirat nanti, itu pasti ada norma-norma atau tata aturan yang harus kita lalui, yang harus kita laksanakan. Sehingga norma-norma atau aturan itu kalau kita laksanakan, kita patuhi, insya Allah kita aman semuanya. Baik aman secara syar'i dalam artian setiap apapun kita selaku umat Islam pasti ada aturan-aturannya. Aturan-aturan kita selaku umat Islam yakni dikembalikan kepada syariatnya. Syariat umat Islam otomatis kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Karena persoalan apapun, sekecil apapun, kalau kita mentaati, kita melaksanakan apa kata dalam Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita akan aman gitu. Apalagi persoalan masalah bab waris ini, regulasinya ataupun aturan-aturan syar'inya itu sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Tepatnya pada surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, dan ditambah dengan surat An-Nisa ayat 176. Dari kesemuanya itu ada tata aturannya, ada norma-norma yang harus kita lalui, harus kita laksanakan. Insya Allah kalau kita persoalan-persoalan apapun, sekecil apapun, kita sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita akan aman secara syar'i. Begitupun yang kedua, aman secara regulasi. Kalau syar'i ini mungkin persoalan ini akan tidak hanya sekedar di dunia, tapi di akhirat pun akan terkena dampak positifnya dan terkena dampak negatifnya. Tapi kalau regulasi ini kadang-kadang hanya sebatas di dunia saja. Yang diharapkan ini di samping kita aman secara syar'i juga harus sesuai dengan aturan yang ada di dunia ini gitu. Apalagi kaitannya dengan pembagian waris ini sangat jelas sekali. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1991 sudah ada garisan-garisan ataupun norma-normanya yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, yakni tentang kompilasi hukum Islam. Kenapa kompilasi hukum Islam ini kita dimunculkan, diberikan modifikasi? Nah, karena melihat sebelum ada kompilasi ini, ternyata keluarga yang ditinggalkan oleh salah satu di antaranya atau keluarganya, entah itu yang meninggal orang tuanya, ayah ibunya ataupun yang lainnya, itu sering berantem, sering ribut. Nah, persoalan ini kan harus dijawab. Tantangan-tantangan masyarakat harus kita dijawab. Dan alhamdulillah saat itu hasil dari lokakarya, simposium, seminar, bahkan sampai rihlah ataupun studi banding di Timur Tengah, alhamdulillah menghasilkan sebuah produk hukum ataupun modifikasi hukum yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, yakni tentang kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini sebagai regulasinya. Dan ketika ada persoalan problem dalam keluarga satu dengan yang lain, saling menggugat dengan satu dengan yang lain, pasti ada solusi, ada persoalan dibereskan, tentunya di meja hijau ataupun di pengadilan, supaya jelas siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, siapa yang mendapat banyak, siapa yang mendapat sedikit, semua diatur semua. Apalagi Indonesia adalah negara hukum. Siapa saja yang ingin mencari keadilan atau justiciable, itu ada ranahnya, yakni di pengadilan. Apa kita mau hal demikian? Persoalan-persoalan yang sifatnya itu given, sesuatu yang menerima saja, yang capek adalah orang yang meninggal dunia, kok sampai ke sana. Tapi sudah diatur hal ini supaya aman secara regulasi. Dan utama lagi, persoalan-persoalan keluarga ini khawatir akan menjadi persoalan secara publik ataupun secara universal.
aman secara NKRI yang dimaksud bahwa miniatur negara adalah sebuah keluarga. Kalau keluarganya sebagai miniatur negara ini ribut antara satu dengan yang lain, kakak dengan adik ribut, ponakan sama bibi, paman dan uaknya ribut, persoalan gara-gara meninggal keluarga salah satunya, kemudian apakah dalam keluarga ini terjadi harmonisasi? Apakah terjadi saling menghargai satu dengan yang lain? Gara-gara masalah warisan, gara-gara masalah peninggalan keluarga kita menjadi persoalan dalam keluarga. Kalau keluarga satu dengan keluarga yang lain dan seterusnya itu ribut semua gara-gara persoalan warisan, berarti khawatir NKRI akan ribut juga gitu loh. Karena miniatur negara adalah sebuah keluarga. Ternyata kalau saya melihat fenomena di masyarakat, bahkan kemarin kita jalan-jalan ke salah satu daerah, saya tidak sebut di mananya, walaupun ini sifatnya privasi, tapi kita hati-hati dalam hal menyampaikan ini. Ternyata dua rumah bertetangga gitu, yang di sebelah kanannya adalah kakaknya, sebelah kirinya adalah adiknya, itu tidak akur. Hanya ya tetangga lah gitu loh ya. Nah saya tanya orang tuanya masih ada nggak? Sudah tiada gitu loh. Ini kakak dengan adik satu tangga ini sudah tidak akur. Bahkan sampai Idul Fitri pun orang semuanya senang bersua ataupun bertatap muka, itu tidak gitu loh. Gara-gara saya tanya masalah apa ini? Masalah peninggalan orang tuanya. Nah, berarti jelas sekali ini. Dan fenomena kenyataan itu. Jadi persoalan-persoalan keluarga ini berawal akibat dari harta peninggalan dari orang tuanya. Semuanya ingin hal ini ingin diatur oleh dia sendiri. Tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada hadis, tidak kembali kepada regulasi. Semuanya ingin menang sendiri. Tanda kutip, kalau sudah pertengkaran pasti semuanya ngaku benar sendiri gitu. Kakaknya yang paling tua, ya inilah saya yang harus bersikap. Adiknya yang paling kecil ataupun ya kecil lah, dan dia tahu inilah yang paling benar. Nah kalau sudah berantem, kalau sudah ribut, itu persoalannya ngaku benar sendiri. Kok kenapa tidak kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, tidak kembali kepada regulasi? Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat tepatlah RRI ini mengusung khusus mengenai bab waris ini untuk pencerahan, untuk memberikan sejauh mana pemahaman khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini tentang mengenai peninggalan keluarga kita. Untung kita ditinggalkan oleh keluarga salah satunya meninggalkan harta waris. Karena tidak sedikit ada keluarga yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta, malah sebaliknya meninggalkan hutang. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas sekali syar'inya surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, bahkan ayat 13-nya itu ada punishment, ada rewardnya. Untuk siapa? Untuk orang yang mentaatinya. Untuk siapa? Orang yang tidak mentaatinya. Yang mentaatinya surat An-Nisa ayat 13 jelas sekali. Allah memberikan reward, memberikan penghargaan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang surganya mengalir sungai-sungai yang jernih. Wa dzalikal fawzul azim, dipertegas lagi, yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Jelas sekali reward Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu. Dan kemudian Allah memberi punishment ataupun ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha. Barang siapa yang berdurhaka, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah,
yudkhilhu naron khalidan, dimasukkan ke dalam neraka. Neraka bermakna di dunia ini sengsara hidupnya, dan tidak sedikit ketika orang tuanya kaya kemudian dibagi-bagi tidak secara syar'i, dilalaknya itu habis semua hartanya, entah persoalan ditipu atau entah karena sakit berkepanjangan, semuanya habis semua. Di dunia sudah sengsara, apalagi di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi dijelaskan lagi, walahu azabum muhin, kata Allah, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Inilah sebagai terosok terapi bagi kita, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita belum menjalankan ataupun melaksanakan hal yang sifatnya negatif, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi. Inilah insya Allah akan aman secara syar'i. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana saya sampaikan juga, regulasi jelas sekali. Ternyata ada di kompilasi hukum Islam khusus masalah bab waris ini. Kompilasi hukum Islam ini ada 3 buku. Buku pertama tentang pernikahan, buku kedua tentang pewarisan atau kewarisan, buku yang ketiga tentang perwakafan. Tentang kewarisan ini pasalnya tidak banyak, hanya kurang lebih 43 pasal. Namun 43 pasal ini mudah-mudahan bisa menyelamatkan di dunia. Ketentuan-ketentuannya jelas sekali, batasan-batasan bagian-bagiannya jelas sekali, terutama dalam hal anak laki dan anak perempuan. Surat An-Nisa 11-13 jelas sekali tentang mengenai prinsip-prinsip utama di dalamnya. Dalam kompilasi hukum Islam itu pun jelas ada bagian-bagian sudah pasti. Jadi wujudnya dalam Al-Quran kemudian diimplementasikannya di regulasi ataupun kompilasi hukum Islam. Insya Allah kalau kita bisa menjalankan syar'inya, bisa menjalankan regulasinya, insya Allah NKRI pun akan aman. Dalam artian satu keluarga dengan keluarga yang lain harmonis, satu keluarga dengan keluarga yang lainnya yang dalam masyarakat itu rukun semua, insya Allah aman NKRI. Tapi akibat dari persoalan masalah harta peninggalan kemudian ribut semua, tidak harmonis, bahkan sampai putus hubungan silaturahim. Tidak hanya di dunia, akan malapetaka di akhirat kelak. La tadkhulul jannata qati'ur rahim. Kata Nabi, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturahim. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi. Malam yarham sohirona, orang tua ataupun kakak tidak menyayangi yang kecil. Walam ya'rif kabirona, yang kecil tidak menghormati yang besar. Kakak dengan adik ribut, adik dengan kakak ribut, persoalan masalah harta peninggalan kedua orang tua. Sampling yang saya sampaikan tadi itu tetanggaan itu. Kakaknya sebelah kanan, kirinya adalah adiknya. Itu tidak harmonis, tidak rukun. Bahkan qati'ur rahim, putus silaturahimnya. Ini saya merinding ini. Nah itu nyata, itu saya kemarin saya ketemu. Ya artinya saya silaturahim dengan tetangganya, kemudian tetangganya itu ngobrol dan seterusnya itu. Itu jelas sekali itu, kakak dengan adik. Gara-gara persoalan peninggalan dari orang tuanya. Jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada keluarga kita, dan mudah-mudahan jangan terjadi yang ada di Indonesia ini. Supaya miniatur negara, semua keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini akur semua, harmonis semua. Mudah-mudahan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk dipandu Mas Wian. Baik, terima kasih Halusan Nasuhai Sagi Messi dari Bimasi Salam Kepada Kota Cirebon, dan sekali lagi juga dari Kamtibmas Polres Ciko untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menguraikan kajian terkait dengan
Ya, tema kita pembagian waris aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan pasti aman NKRI. Dan ini adalah sebuah jaminan ya begitu Pak Ustadz ya. Ketika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sudah ditetapkan bahwa pembagian waris sudah ditetapkan dan ini tidak bisa ibaratnya di rubah-rubah ataupun seenak sendiri begitu. Wah, katanya ini kan saya yang ngurus gitu. Biasanya begitu Bos ya. Saya yang ngurus terkait dengan orang tua yang sudah tua, sudah renta, dan kemudian masa saya dapatnya hanya sebagian begitu. Sedangkan laki-laki yang tugasnya jauh gitu, anaknya jauh, ternyata masih mendapat banyak gitu. Dan ini masih di kalangan masyarakat ini menjadi realita tersendiri begitu Bos ya. Pak Ustadz, kita akan sapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Kita akan coba di 8493259. Assalamualaikum, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pia. Baik, silakan Ibu Indra. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bapak Ustadz kita Kiai Haji Apa tuh lupa? Nasuh Fakih. Gimana sehat Bunda Indra? Napasnya kelamaan. Iya. Pak Ustadz, saya terlalu fokus pada apa yang Bapak terangkan. Jadi terpana. Iya, dengan semangat Pak Ustadz yang selalu menggebu-gebu. NKRI harga mati. Iya, saya ingin bertanya, adakah di masyarakat kita dalam pembagian waris ini fenomena yang menyebabkan tidak aman, regulasi yang justiciable, bahkan membuat terima kasih pula Bung Pian. Baik, terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di pelayanan untuk kesempatan pagi ini sudah bergabung bersama Alusan Nasuha SAG MISC dari Masjid Islam Kemenang Kota Cirebon, dan juga sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Ciko yang akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Ustadz dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Indra ya Pak Ustadz ya. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah nampaknya akan bergabung bersama Pak Ustadz kembali. Kita akan sapa. Assalamualaikum, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Mohon maaf, suaranya kecil. Pak Karyo di Pemalang. Nggih, Pak Karyo, monggo silakan Pak Karyo. Ini Pak Ustaz, mau tanya, Nggih. ada 3 orang anak, ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki. Nggih. Beda ibu, bapaknya sama. Kemudian yang laki-laki itu tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Karena sudah tua, laki-laki itu sering sakit-sakitan. Kemudian yang mengurus itu 2 adik perempuan tadi yang beda ibu. Lantas kemudian dia meninggal Pak. Meninggal sedikit meninggalkan harta, tapi peninggalan dari ibunya. Kemudian harta tersebut dijual oleh 2 adik perempuan tadi. Nah, yang saya tanyakan itu, siapakah sebenarnya yang menjadi ahli waris Pak? Apakah 2 perempuan tadi ataukah saudara dari laki-laki yang dari ibunya? Terima kasih Pak. Punten, anak 2 perempuan, laki itu beda bapaknya, beda ibunya siapa ini kira-kira? Yang laki-laki. Yang laki-laki, laki-laki saja. Baik. Baik Pak Karyo, matur nuwun. Terima kasih Pak Karyo yang sudah bergabung bersama dari Pemalang, jauh nih Pak. Iya, alhamdulillah. Pemalang jauh, dan
materinya cukup luas. Masya Allah. Pertanyaannya. Baik. Masya Allah. Kita akan menjawab ataupun Pak Ustadz silakan Siap. menjawab pertanyaan dari Ibu Indra terlebih dahulu terkait dengan adakah regulasi yang dalam tanda kutip seperti yang tadi dikatakan oleh Bunda. Silakan. Pak. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan, Cirebon Timur, dan juga Pak Karyo di Pemalang, Jawa Tengah. Persoalan mengenai regulasi ataupun sesuai dengan kode hukum yang ada di Indonesia, kembali kepada kompilasi hukum Islam buku 2 tentang kewarisan. Nah, justiciable orang yang mencari keadilannya sejauh mana gitu loh. Apakah ini akan tersandra dalam hal ini? Ternyata saya baca-baca dalam itu secara sanksi negara ataupun secara itu tidak ada. Adanya kaitannya dengan persoalan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan persoalan tuntutan di pengadilan itu. Artinya tidak kembali kepada yang ada dalam kompilasi itu gitu loh. Dan tidak ada dihukum sih, tidak, karena ini masalah perdata. Perdata Islam. Nah gitu. Nah, ini yang tadi yang jadi masalah ini ketika sudah ke meja hijau ada pengadilan, kerukunan pasti berantakan. Sudah menjadi tidak akur lagi satu dengan yang lain. Apalagi sudah di pengadilan gitu loh. Jadi kalau bisa hindari segala persoalan itu sampai ke pengadilan. Bahkan amanah dari Pak Kapolres tahun 2016 waktu itu saya awal menjadi Daikan Tibas itu, salah satu tupoksi Daikan Tibas itu untuk tindakan preventif sedikit apapun persoalan dalam keluarga jangan sampai kerana hukum gitu. Nah, tugas kamilah untuk memberikan pencerahan, memberikan pencerahan, pemahaman dan ada di tengah-tengahnya sebagai wasit. Nah, itu jangan sampai sekali sedikit apapun sampai ke pengadilan. Ini tujuannya demikian. Kalaupun sudah terlanjur ke pengadilan itu harus dilaksanakan, itu ya harus kita hadapi gitu loh. Nah, tapi dampaknya itu luar biasa kalau sudah di pengadilan itu. Yang paling utama adalah pecah dalam keluarga. Sudah tidak rukun lagi. Bahasanya saya sampai dari kecil tidak pernah dipanggil di pengadilan gitu. Sampai sekarang di pengadilan seterusnya kan gitu. Nah, menjadi persoalan ini. Maka kita kembali kepada regulasi yang ada. Walaupun kita secara keluarga tetap kedepankan dengan regulasi juga. Makanya ketika saya diberi amanah membagi harta waris dari keluarga tertentu itu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi, dan kembali kepada kompilasi hukum Islam. Tapi utamakan musyawarah untuk mufakat ini. Musyawarah untuk mufakat ini kaitannya persoalan mengenai nilai harga dari peninggalan itu, semua sebuah rumah ataupun mobil dan seterusnya. Jadi ada istilah penaksiran dari harga itu. Kalau sudah yes dalam arti masalah harga itu sudah enak gitu loh. Jadi yang paling lama itu menentukan tentang mengenai harga-harga itu. Contoh konkret, semua orang itu rencana tidak mau menempati rumah itu. Rumahnya ada lebih dari satu gitu loh. Nah, ada niatan ingin tidak di harganya murah, mahal gitu loh. Nah gitu. Tapi kakak adiknya yang ingin menempati rumah itu, kemudian rumahnya harganya dimurah-murahkan gitu loh. Nah, ini kan persoalan. Maka dalam bahasa pembagian waris kalau saya tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Harganya harga keluarga. Kalau bisa peninggalan dari orang tua jangan sampai dijual. Tapi ditaksir saja. Kemudian bagi yang tidak menempati rumah itu, maka dapat susukan bahasa saya. Susukan nggak? Kembalian. Kalau yang menempati rumah itu ya harus wajib menyusukin gitu loh. Insya Allah akan rukun dalam keluarganya. Dalam nempatin rumah juga adem gitu. Adem gitu loh. Apalagi yang namanya rumah dalam keluarga itu ada historisnya, ada kenang-kenangannya gitu. Ya kalau bisa jangan dijual lah gitu loh. Tapi ayo kita kedepankan musyawarah dalam khusus mengenai masalah harga tadi. Ada masalah pembagian, kalau saya tidak boleh ada musyawarah kalau itu mah. Kembalikan pada syar'inya, kembali kepada regulasinya, terutama masalah 2:1. Nah, itu. Anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, tidak ada kompromi.
Sebabnya apa? Warisan adalah given. Yang capek adalah orang tua. Kita sebagai anak hanya sebagai penerima. Penerima pasif apa masif? Pasif lah. Pasif. Yang masif siapa? Ya orang tua Orang yang tua bekerja itu, ya, ya itulah yang kita pemahaman demikian dalam keluarga ini. Walaupun tadi kata Mas Fian itu saya ngurusin segala macam. Oke, kalau yang ngurusi boleh diambil dulu. Kalau sekiranya itu tidak ikhlas. Contoh seumpama ngurusin selama 1 tahun orang tua sakit seumpama. Boleh diurusin dan dinilai berapa perharinya itu nggak masalah. Tapi khawatir ini berarti kan namanya kan tidak ada bukan birrul walidin namanya kan gitu. Nah gitu. Nah baik, itu ya. Baik Pak Ustaz. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Karyo di Pemalang, Pak Ustaz, kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar yang akan bergabung di line telepon ya Pak Ustaz ya. Dan boleh. Juga terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim di nomor WA kami. Kita akan sapa pendengar di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum, silakan. Ya halo, silakan. Assalamualaikum. Baik, kenapa kita terputus? Kita akan baik, sapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Maman di Perum, silakan. Ya, Mas Fian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar Pak Maman? Alhamdulillah saya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya ini mungkin sudah pernah disampaikan, atau mungkin juga belum. Mohon maaf sebelumnya. Masalahnya begini Pak Ustadz, orang tuanya itu non Muslim, bapaknya, ibunya Muslim, nah anaknya Muslim, dua-duanya laki perempuan. Nah, apakah anak itu layak atau sesuai dengan aturan Islam untuk menerima ahli waris kalau bapaknya meninggal? Singkat saja Pak Ustadz. Iya, boleh. Siap. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa kembali pendengar di 74 Nusa Sultan pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Fauzi di Garut, silakan. Iya, betul. Ini yang nomor telepon di 59 nggak mengudara, ada gangguan. Mengudara tadi Pak? Iya, silakan Pak. Tapi maka dialihkan ke nomor yang satu lagi. Siap. Oke, siap. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum. Guru kita yang saya hormati. Maaf ya kalau saya sedikit di luar tema ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mau tanya tentang masalah sesungguhnya orang yang mulia hadapan Allah itu hanya orang yang takwa gitu kan. Tapi kalau penilaian manusia, sesungguhnya orang yang mulia di hadapan manusia adalah orang yang kaya. Sehingga itu sudah itu manusia sudah kan Allah tidak menilai siapa yang kaya, apalagi kalau orang yang kaya yang takwa itu lebih mulia daripada orang yang seperti orang yang hidupannya pas-pasan Pak, seperti ini. Nah, istilahnya kan kenapa Pak manusia itu kan lebih segan, bukan terhadap masalah apa itu dia orang beriman. Ada di sini Pak, di sini kan orang itu tidak pernah lepas dari sholat berjamaah, hidupnya pas-pasan, tapi kadang-kadang kurang begitu dihargai oleh masyarakat, karena dia orang yang katakanlah ekonominya pas, tapi dia sholat selalu berjamaah, apapun juga selalu senantiasa, tapi saya kasihan juga kurang begitu karena hidupnya cuma hanya mengandalkan buruh tani. Bagaimana para bapak? Apakah termasuk mulia di hadapan Allah bagaimana? Tapi di depan manusia kadang kurang delik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon Pak Ustadz. Kita akan Pak Ustadz menjawab pertanyaan dari Pak Karyo di Pemalang. Monggo Pak Ustadz, ini penjelasannya mungkin agak panjang nih Pak Ustadz. Oke, siap. Terima kasih Pak Karyo di Pemalang kaitannya dengan saudara tapi beda ibu. Jadi beda ibunya adalah anak laki-lakinya. Jadi beda ibu sama ayah. Nah, masalah persoalan pembagian waris dapat atau tidaknya atau saling mewaris itu ada dua sebab. Sebab pertama karena pernikahan hanya sebatas suami istri saja. Kalau meninggal suami, istri dapat atau sebaliknya. Yang kedua karena sebab keturunan ataupun nasab. Sebab nasab ini ya sebatas pada nasab gitu loh. Contoh konkret sumama yang meninggal dunia laki tadi. Kemudian karena tidak punya istri, tidak punya anak, kemudian sakit, yang ngurus adalah adik-adiknya atau kakaknya yang perempuan tadi yang beda ibu.
tapi bapaknya sama ya tadi ya. Maka ketika yang meninggal dunia sama saudara sama ayah, maka saudara-saudara itu berhak dapat warisan. Kalau beda ibu itu tidak dapat. Contoh seumpama ini jelas saya diilustrasikan. Jadi kakak beradik 3 ini beda ibu itu perempuannya saja. Tapi ayahnya itu sama. Berarti mungkin nikah pertama ini meninggal ataupun cerai suami istrinya. Kemudian punya anak 1 laki-laki seumpama. Kemudian nikah lagi karena cerai atau meninggal dunia salah satu suami istrinya. Kemudian suaminya nikah lagi dengan istri yang kedua. Ternyata punya anak 2 perempuan semua. Berarti ini adalah saudara seayah. Kalau yang meninggal dunia laki-laki ya dan ayahnya sama, maka saudara-saudaranya tadi itu dapat warisan. Nah, persoalannya siapa yang mendapat itu tidak hanya saudara perempuan saja. Sebabnya apa? Ternyata saudaranya perempuan semua masalahnya. Maka di samping saudara perempuan dua-duanya tadi itu, di samping itu adalah paman bibinya dari saudara laki-laki yang meninggal dunia. Masih ada nggak paman bibinya? Atau saudara ayahnya berarti kan? Kan meninggal dunia ayahnya. Nah, berarti 3 saudara ini kan sama-sama saudara seayah. Kalau ada saudara-saudara ayahnya bukan saudara anak ini ya, maka dia dapat. Karena saudara lebih dari 2 perempuan semua dalam surat An-Nisa ayat 176 itu atau ahli waris kalala itu, maka hanya dapat 2/3. Berarti kalau 2/3 itu furudul muqaddaro, pasti ada sisa, ada asoba. Sisanya berapa kalau diambil 2/3? Yakni 1/3. 1/3-nya ini adalah untuk saudara-saudara ayahnya. Saudara ayah maksudnya itu orang tuanya gitu ya. Jadi itu paham kira-kira ya. Jadi tidak hanya saudara perempuan tadi yang beda yang beda ibu itu, tapi saudara-saudara ayahnya ya itu dapat ini. Nah itu porsinya tadi kalau saudara perempuan 2 tadi itu adalah hanya 2/3. Sisanya 1/3-nya untuk saudara-saudara ayahnya dari anak tadi. Ya, di situ. Jelas sekali itu ya. Itu. Kemudian singkat saja kaitannya dengan masalah beda agama. Pak Maman ya di Perumnas. Beda agama ini secara warisan tidak dapat hak waris walaupun sedarah. La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Itu kata Nabi. Tidak saling mewarisi antara muslim dengan non muslim atau sebaliknya. Namun belum titik, ini masih koma. Ternyata dari fatwa MUI ini tahun 95 itu tidak dapat warisan benar. Dalam pasal 1-nya, ayat 1-nya. Ayat 2-nya bisa mendapatkan dari melalui hibah, wasiat atau wasiat wajibah. Sebabnya apa? Bagaimanapun juga ada semacam psikologis yang menyatu dalam anak satu dengan anak yang lain. Contoh, karena orang tuanya non muslim, kemudian anaknya muslim, ketika orang tuanya non muslim meninggal dunia, emang benar tidak dapat hak waris, tapi bisa melalui hibah. Caranya bagaimana? Caranya sebelum diwaris diambil dulu hibah itu, dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3. Kalau hibah, kalau tidak dikasih dosa enggak? Tidak dosa, cuma itu aja bedanya. Syukur kalau dikasih. Dikasihnya pun tidak boleh berbanyak-banyak, tidak berlebihan. Ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi 1/3. Tapi kalau anak sama-sama muslimnya sudah ada ketentuannya. Kalau anaknya laki-laki tunggal mendapat asoba, semuanya dapat setelah diambil oleh furudul muqaddaro yang lain. Kalau anaknya laki perempuan, berlaku prinsip utama, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, tapi dari diambil dulu sisa itu. Jadi kembali lagi persoalan ketika non muslim
itu tidak saling mewarisi, tapi ada celah hukum menurut fatwa MUI nomor 5 tahun 95, saya ingat itu ya. Itu mendapatkan melalui hibah ataupun wasiat wajibah. Bedanya kalau wasiat dengan wajibah itu, kalau wasiat itu ayahnya yang non muslim itu berwasiat karena tahu mungkin karena beda agama tidak dapat nih warisan ini, dah berwasiat. Nah, kemudian kalau wasiat wajibah itu melalui pengadilan dengan atas inisiasi dari ahli waris yang lainnya di situ. Nah, kemudian Garut ya, Bapak Fauzi, kaitannya dengan apa bedanya antara orang mulia di sisi Allah ya dengan orang yang kaya. Itu orang yang takwa ya. Orang yang takwa di sisi Allah dan orang yang kaya. Ternyata realita kehidupan orang yang takwa, rajin beribadah dan seterusnya karena pas-pasan ibadahnya tidak dihargai, tidak dihormati. Tetapi orang yang kaya raya tidak beribadah dan seterusnya dihargai dan dihormati. Inilah dunia sudah terbalik berarti. Nah, di situ masih pengen dimuliakan oleh Allah apa oleh orang, kan gitu aja kita kembali. Nah, karena dalam surat Al-Hujurat itu jelas sekali. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di situ. Orang yang bertakwa ukurannya apa? Imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kalau sudah kriterianya sudah demikian, itu takwa kepada Allah. Dan Allah pun dalam hadis Nabi itu tidak melihat orang yang kaya, tidak melihat orang yang tampan, tidak melihat orang yang seperti kekuasaannya, tapi melihat hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala adsawikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Allah tidak melihat ketampanan, Allah tidak melihat kekayaannya, Allah tidak melihat segala-galanya, tetapi Allah melihat hatinya. Di mata Allah adalah hatinya bersih. Semoga kita semua tidak menjadi orang yang terbalik seperti itu ya Pak. Gitu aja ya Pak Ustadz ya. Emang resikonya di akhir zaman kan demikian. Karena ada fitnah-fitnah. Makanya doa di akhir sholat kan ada jelas. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu jelas sekali itu. Baik, kita ke WA Pak Ustadz yang sudah berkirim WA. Terima kasih dari Pak Enjang di Talun Pak Ustadz. Ini terkait dengan hibah Pak Ustadz. Sekarang ini kan banyak bantuan yang statusnya hibah. Bagaimana pengertian hibah menurut pandangan Islam seperti itu Pak Ustadz? Ya. Jadi hibah ini ada personal, ada dari pemerintah berarti kalau lagi rame sih masalahnya. Alhamdulillah pemerintah ini walaupun pasca pandemi banyak saluran-saluran hibah itu ya. Akibat dari kenaikan BBM pun ada hibah juga. Sebelum kenaikan BBM ada hibah juga luar biasa. Nah, kalau masalah hibah ini definisinya adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Nah, nilainya berapanya itu tergantung orang yang memberi. Nah, pelaksanaannya saat itu juga gitu loh. Nah, ketika ada persoalan hibah ini kemudian tidak sampai dilaksanakan, apa kendalanya? Itu biasa kendalanya dari eksternal biasanya. Kalau dari pribadinya kan sudah jelas ada niatan untuk memberi sesuatu kepada orang tersebut. Nah, di situ. Jadi hibah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan batas-batasnya. Kalau syariat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari aset miliknya. Mungkin termasuk kalau di negara tidak boleh melebihi dari seluruh aset yang ada di negara mungkin. Gitu. Di situ jadi pemberian. Bedanya dengan pembagian nanti. Karena tidak ada perbandingan, maka saya hanya menyampaikan pemberian. Tapi kalau dibandingkan beda kalau pemberian sama pembagian. Kalau pemberian itu orang yang punya itu ada niatan untuk memberi. Tapi kalau pembagian itu tidak ada karena orang meninggal dunia. Warisan adalah bukan pemberian tapi pembagian. Maka harus ada orang yang membagi, itu bedanya cuma itu. Kalau hibah ya orang yang punya. Kalau warisan adalah orang yang membagi, ada pihak lain, pihak ketiga. Nah, kalau di negara adalah institusional pengadilan, kalau di masyarakat melalui para kiai, para ajengan, para ustadz. Gitu.
Kita menyapa pendengar terakhir untuk kesempatan pagi ini di line telepon, Pak Ustadz. Kita akan sapa. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dian. Pak Dirubin, Tanjung Brebes, silahkan. Assalamualaikum, Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, menerusi pertanyaan Pak Karyo kemarin, yang saya dengar itu kalau pengertian saya itu hak waris dari ayahnya. Jadi pengertian yang saya tangkap tadi ya, maaf saja ini. Jadi kakak beradik laki-laki perempuan itu hanya beda ayah, tapi rumah yang diwariskan itu rumah milik ayah barangkali. Tapi karena si kakak laki-laki tadi bujangan meninggal sakit, lalu dia diwaris oleh kedua perempuan tadi. Barangkali begitu Pak Karyo. Maaf ini penjelasan saja. Terima kasih. Ya, okay. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir Pak, kembali ke Pak Karyo. Ya, jadi gini, jadi tadi sampaikan sih, jadi harta itu dari orang tuanya perempuan katanya tadi. Tapi kembali kepada yang punya. Yang punya itu siapa gitu loh. Kalau yang punya ini anak laki-laki yang beda ibu itu meninggal dunia, ketika anak laki-laki punya harta dari yang dia miliki, entah itu harta dari warisan orang tua ataupun dari hasil usahanya, tetap dapat hak waris dari saudara-saudara sekandung saudara seayah dengan seayahnya. Sama saya beda ibu gitu loh. Ini kalau persoalan mengenai harta itu bebas ya, siapa saja yang miliki siapa. Yang penting yang meninggal punya harta gak gitu loh. Kalau yang meninggal punya harta sebagai salah satu 3 bersaudara itu, ahli warisnya adalah seayahnya gitu loh. Ternyata tadi kalau ilustrasinya tadi meninggal dunia suami istri ataupun salah satunya kemudian nikah lagi, kemudian punya lagi, itu namanya saudara seayah. Ayahnya sama, beda ibu. Jadi ayah ini punya istri 2 berarti kan? Istri pertama dan istri kedua. Istri pertama punya 1, istri kedua punya 2. Nah, di situ. Jadi masalah harta itu adalah yang miliknya yang meninggal. Kalau itu harta itu bukan milik yang meninggal, ya tidak boleh dibagi-bagi. Karena bukan hak milik yang meninggal kan gitu. Itu prinsipnya demikian. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada Ibu Aminah, Pak Ustadz. Ini katanya mau pesan buku lagi, buku bagi waris gitu. Buku yang dulu saya hilang, Pak Ustadz. Terima kasih. Nanti dicapri saja begitu ya. Iya, oke, siap. Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi ini, ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri, silakan Pak Ustadz. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang ingin mengirim buku dan konsultasi, mangga silakan hubungi 085 314 450-193. Ulang lagi, bagi yang pesan buku karena masih banyak insya Allah, dan bagi yang konsultasi melalui WA dulu boleh dengan melalui 085 314 450-193 atau di grup RRI atau pendengar, di grup RRI pendengar silakan. Termasuk Ibu Aminah di Gantar Indramayu Barat ya. Ya, silakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Religi Pagi bersama Ustaz Nasuha Ishaqi MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Kota Polres Cirebon Kota untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menghadirkan kajian yaitu pembagian waris secara aman secara syar'i, aman secara regulasi dan aman NKRI. Pendengar, kami akhiri kebersamaan bersama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.